Kita lanjutkan tutorialnya pada video kali ini, yaitu membuat detail role user, dimana untuk link atau button dari detailnya itu belum dibuatkan. Sekarang kita buat dulu. Buka tag editor di halaman indeks dari role ini, di sini ya, di baris 48 kita tambahkan kode baru. Teman-teman bisa mengambilnya dari file asset yang ada di part 81. Pilih di sini file link, lalu buka di tag editor, copy semua, dan pastekan di baris 48 ini. Nah, seperti ini. Save dulu, dan kita cek hasilnya. Nah, sekarang sudah muncul si buttonnya. Selanjutnya, kita buat file baru di dalam folder role ini dengan nama detail.play.php. Untuk sementara kita extend dulu ya, atau kita buat dulu template-nya. Ini ke layout.dashboard, kemudian section title, kemudian section untuk breadcrumb, terakhir yaitu untuk kontennya, section content. Untuk contoh, kita tampilkan dulu untuk title detail dari role-nya. Ke host.trans ya. Ini ya. .title, pilih yang .detail. Untuk sementara di halaman detail ini seperti ini dulu. Kita lanjut lagi ke file index. Di sini di bagian link detail ini atau button detail ini kita tambahkan route-nya, yaitu yang digunakan roles.show ya, dengan satu parameter dengan nama role, lalu actionnya ke method show. Roles kemudian .show, sudah dibuatkan linknya. Selanjutnya kita pergi ke role controller, cari metode dari show ya, yaitu ini. Nah, di sini kita return ke view, yaitu ke roles.detail. Kita save dulu dan kita coba. Di sini error ya, katanya si parameternya tidak ada ya. Kita cek di file index lagi di bagian detail. Oh iya, di sini kurang ya, kelewat, yaitu disi tambahkan role, dimana datanya diisi dari variabel role ini. Save kembali dan kita coba lagi. Oke, berhasil. Sekarang sudah masuk ke halaman detail role. Bisa kita lanjutkan. Kita pergi ke role controller. Di sini di bagian method show ini kita parsing lagi si data atau parameter role ini. Sudah diparsing datanya. Selanjutnya kita buka halaman detail role-nya. Di sini kita tambahkan sebuah breadcrumb. Berarti kita buat dulu untuk breadcrumb-nya yang ada di folder route, lalu ke breadcrumb.php. Kita ambil yang sudah ada. Contoh di sini kita ambil yang ini ya, post detail. Lalu pastekan dan sekarang kita rubah kodenya.
ganti nih bridge-nya menjadi detail underscore role, kemudian parentnya ke roles ini, kemudian route-nya ganti juga ke roles.show, parameternya juga ganti menjadi role, dan di sini juga untuk ini ya parameter function ini menjadi $roll. Kemudian yang ditampilkan itu bukan title ya, tetapi nama dari role-nya, yaitu name. Nah, seperti ini untuk bridge-nya. Sekarang kita render di PL detail, di bagian section bridge. Kemudian ada satu parameter ya, yaitu ini role. Jadi di sini dari method show ini, yang role ini kita parsing lagi ke dalam bridge. Save dan kita coba. Oke, berhasil ya. Sekarang sudah tampil name dari role yang dilihat detailnya, yaitu super admin. Contoh lain misalkan editor. Oke, di sini editor ya. Selanjutnya di sini, atau sebelum lanjutkan ya ke bagian konten, di sini kita atur lagi bagian sidebar ini untuk setting menu aktifnya. Jadi kita pergi dulu ke view, kemudian layout, ke underscore dashboard, lalu ke sidebar. Di bagian link role ini kita tambahkan set menu aktifnya, yaitu roles.show ya. Sudah ditambahkan, kita cek lagi. Dan sekarang kelihatan menu aktifnya. Sekarang tinggal lanjutkan ke bagian konten dari halaman detail role ini. Untuk kontennya di sini kita gunakan template. Buka pldetail.html. Copy semua. Lalu save dan kita coba lagi di browser. Sekarang sudah ada template-nya bagian konten. Di sini kita coba ubah lagi kodenya di konten ini. Kita ganti bagian role-nya, bagian label. Kita gunakan trans, kemudian roles. Lalu pilih di sini menggunakan inputan ya, berarti ke form control input name.label. Kemudian inputan ini kita set value-nya dari role, kemudian pilih name, kemudian ini label permission, permission.label. Seperti ini. Kita coba dulu. Oke, berhasil muncul ya. Dan berubah juga menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita tampilkan list permission-nya. Kita pergi dulu ke role controller. Di bagian method show ini
kita tambahkan key kedua, yaitu dengan nama authorities. Di mana datanya itu diambil dari config ke file permission ya, ini yang ada di folder config, kemudian ke authorities. Permission .authorities, kemudian save. Kita pergi lagi ke file detail. Di sini di baris 30 ini kita gunakan ulangan for else. Kemudian variable collection ini ganti menjadi variable authorities. Kemudian item jadi ini ya, nama manajemennya. Lalu di sini tambahkan juga menjadi variable permission untuk value-nya. Lalu di baris 35 ini sampai 49 kita cut atau pindahkan ke baris 31. Kemudian di sini kita tampilkan juga si nama manajemennya menggunakan variable ini. Dan kita coba dulu. Oke, sekarang sudah terlihat ya list manajemennya. Ada 5 manajemen, yaitu post, categories, text, roles, dan user. Nah, di sini ada masalah ya. Si tulisannya atau tagnya itu masih seperti ini ya. Sekarang kita gunakan supaya menjadi multibahasa. Di sini di bagian border lang kita tambahkan file baru ya. Pertama itu di bahasa Inggris dan kedua di bahasa Indonesia. Kita coba di bahasa Inggris dulu. Kita buat file baru dengan nama permission. .php. Lalu isinya diambil dari, lalu kita ambil filenya untuk permission bahasa Inggris. Nah, ini kopikan aja semua, lalu pastekan. Satu lagi di bahasa Indonesia dengan nama yang sama, permission .php. Yaitu untuk bahasa Indonesia strip ID, copy semua dan pastekan. Oke, di sini untuk multibahasa dari permissionnya sudah ditambahkan, entah itu di bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Sekarang kita gunakan di file detail ini di bagian baris 33 ya, yaitu trans. Kemudian gunakan kutipnya yang 2, lalu tuliskan atau masukkan roles permission, kemudian titik dulu atau dot, kurung kurawal, lalu masukkan si variable ini, manage name ini, ke dalam kurung kurawal ini. Nah, ini sekarang untuk menampilkan nama manajemennya sudah berubah ya, kodenya seperti ini. Gunakan di sini kutip 2 kali ya, supaya di sini bisa parsing data seperti ini. Save dan coba lagi. Dan sekarang hasilnya sudah berubah ya untuk tag dari nama manajemen. Kita coba ke bahasa Indonesia.
sini juga sudah berubah ya untuk bahasanya. Berhasil sekarang merubah bahasa dari list management. Selanjutnya yaitu menampilkan list permissionnya ya, atau hak aksesnya dari masing-masing manajemen. Di sini berarti bagian variable permission ini kita ulangan lagi karena masih berupa array. Di baris 35 ini kita tambahkan atau kita gunakan direktif for each. Lalu baris 39 sampai 46 kita pindahkan ke baris 36. Kemudian di baris 42 ya, bukan role name tapi nama permissionnya kita tampilkan, yaitu permission. Ini tanpa S ya, yang kedua ini. Ini jamak, yang ini tunggalnya. Save dan coba lagi. Oke, di sini sudah muncul ya si list permissionnya. Di sini masih berupa key ya, ada underscore-nya si nama list permission. Supaya multibahasa kita gunakan lagi dari file trans ini. Tinggal copy aja di baris 33. Lalu ganti variabelnya menjadi permission. Nah, seperti ini ya untuk list dari data permissionnya. Lalu save dan coba lagi. Dan sekarang sudah berubah ya si nama dari permissionnya. Kita coba ke bahasa Indonesia. Oke, di sini berhasil ya. Sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Nah, sekarang kita perbaiki lagi di bagian list permission ini. Jadi yang dicentang itu berdasarkan si role manajemennya. Caranya itu kita pergi dulu ke role controller. Kita tambahkan parsing data itu atau key ketiga dengan nama role permission. Di mana datanya itu diambil dari variable role, kemudian kita relasikan yaitu ke permission, kemudian kita ambil yaitu hanya nama dari permissionnya. Kita gunakan metode look, lalu masukkan yaitu name, kemudian kita convert ke array. Seperti ini. Lalu kita gunakan si role permission ini di file detail. Lalu di sini bagian atribut checked ini kita tambahkan ada kondisi. Kita jadikan dulu satu baris ya, biar jelas. Yaitu gunakan in array ya. In array yaitu dari permission, yaitu ini ya yang dicek, kemudian koma parameter kedua dari variable role permission. Kemudian di sini kalau si permission ini yang ditampilkan itu ada dalam role permission, maka tambahkan atribut checked ini. Kalau tidak maka kasih null.
Nah, sekarang kodenya seperti ini ya. Untuk inputan checkboxnya ada pengecekan dulu ya. Untuk menambahkan atribut checkernya. Untuk lebih jelas kita coba dulu di browser. Dan sekarang hasilnya kelihatan bahwa si role editor itu hanya bisa manajemen post saja, mulai dari menampilkan atau melihat sampai hapus si data postnya. Kita coba misalkan yang admin. Di sini bertambah ya, yang checklist itu ada 3 manajemen yang bisa diakses: post, kategoris, dan tag. Sedangkan untuk role dan user belum bisa ya, atau tidak diberi hak akses. Kita coba lagi ke super admin. Nah, di sini kalau super admin itu bisa akses semua manajemen ya, mulai dari manajemen post sampai manajemen user. Oke, berhasil menampilkan list permissionnya. Selanjutnya di sini kita tambahkan kodenya di bagian ini ya, si button back ini belum berfungsi. Kita tambahkan lagi, yaitu ini. Kita ganti dulu tagnya menjadi trans, kemudian roll ke button back.value, lalu atribut wrapnya kita tambahkan out ke roll.index. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian di sini di bagian baris 50 ini tambahkan sebuah tag paragraf. Kemudian kita cetak tebal. Yaitu trans, kemudian roles dot label no data dot page. Oke, selesai untuk membuat halaman detail role-nya. Pada video selanjutnya kita akan membuat fitur tambah role user.